Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahnaf Gifari Al-Farisi. Saya mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang kombinatorik pada mata kuliah Matematika Diskrit. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu kombinatorik? Jadi, kombinatorik adalah cabang matematika diskrit yang mempelajari cara menghitung banyaknya kemungkinan kejadian atau penyusunan objek tanpa harus mendaftarnya satu per satu. Dan mengapa kombinatorik itu penting? Jadi, kombinatorik itu digunakan dalam teori peluang, ilmu komputer atau algoritma, kriptografi, dan juga analisis statistik untuk memprediksi hasil yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada prinsip dasar berhitung kombinatorik. Yang pertama ada aturan penjumlahan. Jadi, semisal jika kejadian A dan B saling lepas atau tidak dapat terjadi bersamaan, jumlah caranya adalah A ditambah B. Sebagai contoh, memilih satu mobil atau satu motor. Yang selanjutnya ada aturan perkalian. Jadi, jika kejadian A dan B terjadi secara berurutan ataupun bersamaan, dan jumlah caranya adalah A dikali B. Sebagai contoh, memilih baju dan celana. Selanjutnya ada notasi faktorial yang ditandai dengan tanda seru. Jadi, faktorial itu adalah dasar dari rumus permutasi dan juga kombinasi. Itu merupakan hasil kali bilangan asli berurutan dari nilai n sampai dengan 1. Dibacanya dengan n faktorial. Nah, sebagai contoh, seperti n faktorial yaitu n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dan seterusnya sampai angka 1. Selanjutnya ada permutasi, yaitu permutasi adalah susunan objek yang dimana urutan posisi itu sangat penting. AB tidak sama dengan BA. Dan adapun rumusnya, jadi P itu N dan R sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Selanjutnya ada kombinasi, yaitu urutan tidak penting. Kombinasi merupakan susunan objek di mana urutan itu tidak dipermasalahkan. Sebagai contoh, jus apel jeruk sama dengan jus jeruk apel. Dan juga ada rumusnya, C sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Yang permutasi itu urutannya sangat penting, dan logikanya itu jika posisinya berbeda maka maknanya juga berbeda. Sebagai contoh, memilih ketua dan wakil, kode password, dan juga juara lomba. Sedangkan kombinasi pada urutannya itu tidak terlalu penting, dan jika dilogikakan jika anggota sama maka maknanya juga sama. Sebagai contoh, seperti memilih anggota tim, campuran warna, ataupun jabat tangan. Selanjutnya ada contoh soal 1 yang permutasi. Sebagai contoh soal, ini dengan tema pemilihan pengurus kelas. Jadi soalnya, dari 10 orang siswa calon pengurus OSIS akan dipilih dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan juga seorang bendahara. Maka, berapa banyak susunan pengurus yang mungkin terbentuk? Nah, jadi ini merupakan pembahasan dari soal tersebut. Jika dianalisis terlebih dahulu, karena posisi ketua, sekretaris, dan bendahara itu memiliki jabatan yang berbeda, maka urutannya diperhatikan. A, B, C, dan B atau B, A, dan C. Maka kita gunakan rumus permutasi.
N sama dengan 10 atau total calonnya, R sama dengan 3 atau posisi yang dicari. Dan juga ada perhitungannya, P, N-nya 10, R-nya 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, jadi total ada 720 cara. Selanjutnya ada contoh soal kedua, soal kombinasi dengan tema jabat tangan. Soalnya adalah dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 10 orang, jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain satu kali, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, kita mulai analisis terlebih dahulu dari soalnya. Ketika A bersalaman dengan B, itu sama saja dengan B bersalaman dengan A. Maka urutannya itu tidak mengubah makna kejadian. Maka kita gunakan rumus kombinasi dengan N 10 sama dengan 10 total orangnya, dan R sama dengan 2 sepasang untuk salaman. Dan juga ada perhitungannya di sini. C sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 dikurang 2 faktorial. Maka total jabat tangan yang diperoleh adalah 45 jabatan tangan. Oke, mungkin sedikit pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.